Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita semua senantiasa sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab pertama, yakni tentang program linier. Apa itu program linier? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, program linier merupakan metode penyelesaian masalah penentuan nilai optimum, yaitu bisa maksimum atau minimum dengan segala batasan yang ada. Nah, sebelum masuk ke program liniernya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat dulu. Apa aja yang perlu kita ingat? Yang pertama, tentang persamaan garis lurus. Yang kedua, tentang daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga adalah model matematika. Oke, yang pertama kita akan mengingat-ingat tentang persamaan garis lurus. Masih ingat ketika garis memotong sumbu X, misal di A, 0 dan di Y di 0, B, persamaan garisnya bagaimana? Yakni AX plus BY sama dengan A kali B. Selanjutnya kalau melalui dua titik, misal X1 Y1 dan X2 Y2, berarti persamaan garisnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lah, kalau persamaan garis yang bergradian M dan melalui titik X1 Y1, maka persamaannya masih ingat? Ya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kalau garisnya melalui A, 0, berarti gimana? X sama dengan A. Kalau melalui 0, B berarti Y sama dengan B. Sudah ingat ya? Oke, contoh, tentukan persamaan garis melalui ini. Ada A sampai E. Kita bahas satu persatu. Yang pertama melalui 2,0 dan 0,3. Nah, berarti persamaan garisnya kita gunakan yang mana? Oke, AX plus BY sama dengan A kali B. X, B-nya siapa? Ya, B-nya min 3. A-nya adalah 2, berarti min 3X plus 2Y sama dengan 2 kali min 3. Yang bisa kita hitung yang 2 kali min 3 berapa? Min 6. Ini persamaan garisnya. Lalu selanjutnya persamaan garis yang melalui dua titik. Tadi gimana? Oke, Y min Y1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Siapa X1? 2. Siapa X2? Min 1. Siapa Y1? Min 3. Siapa Y2? 4. Kita masukkan tes. Nah, Y min 3 berarti Y plus 3. 4 min 3 berarti 4 plus 3. Min 1 min 2 berarti min 3. Lah, ini perhitungannya. Kita sederhanakan lagi. 4 tambah 3 7. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan silang. Y plus 3 dikali min 3 dan X min 2 kali 7. Y kali min 3, min 3Y. Min 3 kali 9, min 3 kali 3, min 9 sama dengan X kali 7, 7X. 7 kali min 2, min 14. Nah, kita pindah ke ruas kiri X sama Y-nya dan yang angka kita pindah ke ruas kanan. Kita sederhanakan. Nah, ini persamaan garisnya. Negatif semua ya, saya kalikan min 1 jadi seperti ini. Oke, soal berikutnya. Sekarang persamaan garis melalui sebuah titik dan ada gradiennya. Tadi persamaan garisnya gimana? Oke, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Siapa X1? 3. Siapa Y1? 1. Siapa M? 4. Oke, kita masukkan. Nah, kita hitung ruas kanan dulu ya, berarti 4 kali X, 4X, 4 kali min 3, min 12. Berarti, nah, Y min 1 sama dengan, kita bawa ke ruas kiri, X sama Y-nya, angkanya kita bawa ke ruas kanan. Sederhanakan. Nah, ini. Boleh juga ini jadikan Y sama dengan 4X, min 4X-nya pindah ke kanan ya, jadi 4X, min 11. Oke, sekarang persamaan garis melalui min 3,0. Nah, min 3 ini kan koordinat X, berarti X sama dengan A. Nah, A-nya berapa? Min 3, berarti X sama dengan min 3.
Selanjutnya, terakhir persamaan garis melalui 0,5. 5 ini di koordinat Y, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan B. B-nya berapa? Oh, 5, Y sama dengan 5. Gampang ya? Oke, lalu soal kedua, tadi soal pertama kan soalnya berbentuk tulisan, lah kalau ini berbentuk gambar. Ada sebuah koordinat kartesius, di sini ada 3 garis, ada G1, G2, G3, G4, ada 4 garis. Oke, kita diminta menentukan persamaan garis. Berarti kita harus jeli melihat titik potongnya. Di mana aja titik itu berpotongan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk G1 dulu. Kalian lihat di sini G1 melalui titik berapa? Oh, Y-nya 3, berarti melalui 0,3. Berarti persamaan garisnya gimana? Y sama dengan B, Y sama dengan 3. Itu yang pertama. Kita lihat G2. G2 melalui berapa? Melalui 4,0. Nah, 4,0 berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan A. Berarti X-nya sama dengan 4. Oke, kita lihat G3. G3 melalui 1,0 dan 0,4. Berarti 1 ini sebagai A, 4 ini sebagai B. Persamaan garisnya adalah BX plus AY sama dengan A kali B. Kita masukkan 4X plus Y sama dengan 1 kali 4. Loh, kenapa ini Y? Karena A-nya 1 kali Y. Saya tulis Y aja ya. Nah, kita sederhanakan jadi ini. Nah, sekarang G4. Coba perhatikan. G4 melalui titik berapa? 5,0 dan 0,2. Oke, persamaan garisnya sama. Kita kalikan. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, sekarang titik potong 2 garis. Nah, ada 2 garis ketika berpotongan itu mempunyai titik potong ya. Gimana cara nyari titik potongnya? Nah, itu bisa diselesaikan dengan cara sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, yaitu dengan cara eliminasi, substitusi atau gabungan. Nah, misal saya punya garis ini, ada garis 2X min Y sama dengan 2 dan ada garis X plus Y sama dengan 7. Nah, di sini kan ada titik potongnya antara 2 garis itu. Nah, titik potongnya itu ada di koordinat berapa sih? Nah, itu bisa dicari dengan cara di atasnya tadi. Oke, kita lihat titik potong antara garis ini. Nah, nah karena ini sudah ada variabel yang sama, Y-nya, berarti bisa kita langsung operasikan. Kalau belum ada yang sama, harus ada yang kita samakan dulu ya. Nah, kita tambah. Kenapa? Karena min Y sama plus Y supaya 0. Nah, 2X tambah X, 3X, 2 tambah 7, 9. Berarti X-nya sama dengan 9 bagi 3. 3 ya. Oke, selalu 3 saya substitusi ke persamaan salah satunya. Pilih yang mana? Pilih yang paling simpel, yaitu pilih X plus Y sama dengan 7. X-nya saya ganti 3, berarti Y-nya ketemu 7 min 3, 4. Jadi titiknya adalah 3,4. Oke. Selanjutnya daerah penyelesaian pertidaksamaan. Dulu kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 ya. Oke, kita lihat tabelnya. Kalau saya punya garis AX plus B sama dengan C, nah ada beberapa kemungkinan di P-nya. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai A-nya. Nah, kalau A-nya positif, sedangkan tanda ketidaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu arsirannya di kanan garis. Manut cucuknya ya, kalau bahasa Jawanya. Cucuknya, lancipnya itu ke kanan ya, arahnya ke kanan. Sedangkan kalau kurang dari, arahnya ke kiri. Nah, tapi kebalikannya ketika A-nya negatif, nah justru nggak manut yang lincip, tapi manut yang caplok, ya, caplok atau walian, kebalikannya dari yang tadi. Kalau lebih dari dan lebih dari sama dengan, justru arsirannya di kiri garis, sedangkan kurang dari atau kurang dari sama dengan, arsirannya ke kanan garis. Kita lihat contoh. Nah, tentukanlah DP 1, 2, 3, 4. Kita lihat satu persatu. DP 2X plus Y lebih dari 4. Kalian lihat di sini. Sebelum kita akan menggambar DP, berarti kita harus cari tahu titik potongnya. Nah, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Saya ubah ke persamaan dulu. Saya buatkan tabel X, Y, X, Y. Jadi, ketika memotong sumbu X, Y-nya 0. Ketika memotong sumbu Y, X-nya 0. Nah,
Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Saya gantikan di sini. 2 kali X plus 0 sama dengan 4. Nah, berarti X-nya ketemu berapa nanti? Nah, nanti diorek-orek ya. Ketemunya 2. Ini udah pernah. Dulu di kelas 10 atau di SMP udah pernah. Lalu ketika X-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambahi sama dengan 4. Berarti Y-nya berapa? Oke, 4. Nah, caranya mencari seperti itu, nanti bisa diorek-orek. Lalu X, Y-nya berarti 2,0 dan 0,4. Nah, setelah ini saya siapkan koordinat kartesiusnya. Cari titik 2,0 di mana, 0,4 di mana. Nah, buat garisnya. Oke. Kalian lihat di sini X-nya positif, tandanya lebih dari, berarti arsiranya kemana? Nah, arsiranya ke kanan. Saya arsir des. Nah, yang arsirannya ini merupakan DP atau daerah penyelesaian. Lanjut yang kedua. Nah, saya masih sama nyari titik potongnya. Ketika Y-nya 0, X-nya 4. Ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti koordinatnya, nah, nanti bisa dicari di orek-orekan bener apa enggak. Oke, saya siapkan 4,0 ada di sini, 0,2 ada di sini. Garis. Nah, kalian lihat X-nya berapa itu? Oh, X-nya min 1, artinya negatif. Sedangkan tandanya lebih dari sama dengan, berarti arsirannya kemana? Oke, arsirannya ke kiri garis. Des. Nah, ini adalah DP-nya. Lanjut, 3X plus 2Y kurang dari 6. Oke, saya cari titik potongnya. Ketika Y-nya 0, X-nya 2. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 2,0 dan 0,3. Oke, saya buat koordinatnya. 2,0 ada di sini, 0,3 ada di sini. Saya hubungkan. Nah, X-nya kenapa ini garisnya putus-putus? Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ada sama dengannya, ini enggak ada. Ini kan cuman kurang dari. Nah, kalau kurang dari, ini garisnya putus-putus. Kurang dari, lebih dari, karena enggak pakai sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Oke, X-nya positif, tandanya kurang dari, berarti arsirannya ke kiri garis. Saya arsir. Nah, ini adalah DP-nya. Oke, terakhir D masih sama, saya cari titik potongnya. Ketika Y-nya 0 dimasukkan, X-nya ketemu min 3. Ketika X-nya tak ganti 0, Y-nya ketemu 2. Berarti koordinatnya min 3,0 dan 0,2. Siapkan koordinat kartesiusnya, titiknya ada di sini, di sini. Oke, kita hubungkan. Nah, karena kurang dari yang nggak ada sama dengannya, maka garisnya juga putus-putus. Oke, X-nya negatif, tandanya kurang dari. Berarti arsirannya kemana? Oke, ke kanan garis. Des. Nah, ini DP-nya. Bisa bedakan ya kanan sama kiri? Nah. Oke, ini materi kita pada hari ini. Jadi kita hari ini masih dalam tahap mengingat-ingat, yaitu materi prasyarat. Harus tahu ini sebelum nanti kita belajar tentang program linier. Oke, nah ini ada beberapa latihan, ada 3 soal. Nanti saya bagikan di dalam bentuk JPEG ya. Nih, yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup saja ya, supaya nanti kalau ada yang teman yang tanya, kalau biar tahu, nggak nanti misal beberapa orang, 5 orang tanya hal yang sama gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Oke, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.